akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, lanjut ya. Sumber daya alam yaitu semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bawah bumi, di permukaan bumi maupun di atas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam ditentukan juga oleh nilai kemanfaatannya atau kegunaannya. Sumber daya alam itu berhubungan sama litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan antroposfer. Penggolongan sumber daya alam. Ada yang baca nggak? Saya ada ya. Siapa baca? Sumber Daya daya alam. alam berdasarkan bagian bentuk yang dimanfaatkan. 2. Sumber daya alam berdasarkan sifat dan pembentukannya. 3. Berdasarkan asal-usulnya. 4. Berdasarkan tingkat kepentingannya. 5. Berdasarkan kepemilikannya. 6. Berdasarkan wujudnya. 7. Berdasarkan pembentukannya. Oke, lanjut ya. 1. Berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkannya. Coba Ziza. Sumber daya alam materi Yang dimanfaatkan adalah materi. Yang dimanfaatkan adalah materi dari sumber daya alam itu. Contohnya mineral magnetit, terus pasir kuarsa, dapat dilebur untuk membuat kerangka beton atau bahan kendaraan. Selanjutnya coba Venti ayo. Tadi ya, Cak. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya yang berbentuk makhluk hidup yaitu hewan atau hewani dan tumbuhan atau nabati. Sumber daya alam energi yaitu apabila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Selanjutnya sumber daya alam ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, makin sulit sumber daya alam ruang yang diperoleh. Terus sumber daya alam waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya. Contoh, air sulit ditemui pada musim kemarau, akibatnya pertanian terganggu. Selanjutnya ada yang baca nggak? Bisa coba. Gimana? Ya bisa. Sumber daya alam berdasarkan sifat dan pembentukannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui renewable resource karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat, sehingga sumber daya alam ini tidak dapat habis. Pembaruan dengan dua jalan, yaitu pembaruan dengan reproduksi terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pembaruan dengan siklus, misalnya air, udara terjadi dalam proses siklus. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unreliable resource merupakan sumber daya alam yang jumlahnya relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memakan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang cepat habis. Karena nilai konsumtif barang itu relatif tinggi, manusia menggunakan dalam jumlah banyak dan relatif cepat habis. Contohnya itu ada bensin, gas alam, dan batu bara, minyak bumi, serta bahan bakar yang lainnya. Karena dia kan sering dipakai tuh. Oke, selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada sumber daya yang tidak cepat habis karena nilai konsumtif terhadap barang itu kecil. Manusia memanfaatkan dalam jumlah kecil dan dapat dipakai berulang-ulang, contoh intan, batu permata, dan emas. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kebanyakan didapat dari bahan galian. Menurut cara pembentukannya, bahan galian dibedakan menjadi tiga, yaitu coba Liza. bahan galian magmatik yaitu bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam suatu berhubungan dengan magma, contoh batuan beku. Dalam dua bahan galian pneumatik
yaitu bahan galian yang terbentuk di dalam diatema dan dalam bentuk intrusi. Contoh, batuan bakugang. Oke, selanjutnya bahan galian hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak. Selanjutnya, bahan galian hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Selanjutnya, bahan galian metamorfosis kontak, yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma berubah menjadi mineral ekonomi. Bahan galian hidrotermal, yaitu resapan magma cair yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang bersuhu relatif rendah di bawah 500 derajat Celcius. Nah, nih penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Coba Sifah. 1. Golongan A, yaitu bahan galian strategis, penting untuk pertahanan keamanan negara atau menjamin perekonomian negara. Contoh, batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, timah, mangan, besi, nikel, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada golongan B, yaitu bahan galian vital, penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, dan asbes. Lalu ada golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A maupun B. Contoh bahan galian yang termasuk batuan industri. Nah, sumber daya alam berdasarkan asal-usulnya ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam litosfer merupakan sumber daya alam yang berasal dari lapisan kulit bumi atau kerak bumi. Terbagi atas apa aja? Bahan Coba baca. sumber daya alam bahan galian logam, bahan galian bukan logam, bahan galian sumber energi, Berdasarkan kegunaannya terbagi atas bahan galian golongan A, Bahan galian golongan B, bahan galian golongan C. C. Sumber daya hidrosfer, sumber daya yang berupa air, baik air di daratan, lautan, dan atmosfer. Berdasarkan letaknya, sumber daya air dibedakan dari air permukaan dan air tanah. Nah nih, manfaat sumber daya hidrosfer. Air dipergunakan untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Dibutuhkan untuk kegiatan industri sebagai bentuk tenaga listrik. Lalu ada sumber daya atmosfer, merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi yang terdiri dari berbagai jenis gas dan debu kosmis yang berfungsi sebagai ruang di atas permukaan bumi dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Coba siapa yang mau baca? Manfaat sumber daya atmosfer. 1. Menyediakan berbagai macam zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. 2. Melindungi makhluk hidup dan dari pancaran sinar matahari yang rusak. 3. Melindungi bumi dari benturan benda-benda langit. 4. Membantul gelombang elektromagnetik untuk dimanfaatkan dalam bidang pertelekomunikasian. Selanjutnya Midah. Ini Zijah. di foto aja dulu. yang keempat saja. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan tingkat kepentingannya. A. Sumber daya alam primer, yaitu sumber daya alam yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia. Contoh, curah hujan. B. Sumber daya alam sekunder, yaitu sumber daya alam yang ada karena sumber daya primer. Contoh, tanaman pertanian tergantung pada peternakan sebagai pemasok pupuk. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kepemilikannya. Milik perorangan, yaitu sumber daya yang pemilikannya di bawah perorangan atau lembaga tertentu. Terus sumber daya alam milik umum, jadi itu milik siapapun. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan wujudnya, ada berupa benda,
meliputi benda padat, cair, dan gas. Ada bukan benda, meliputi keindahan alam dan tenaga surya. Nah, nih bentar lagi. Sumber daya berdasarkan pembentuknya. Sumber daya biotik yaitu sumber daya alam yang terbentuk dari kehidupan atau sisa kehidupan, misalnya minyak bumi atau batu bara. Jadi adanya minyak bumi sama batu bara ini karena dulu ada fosil-fosil. Nah, itu dia berubah jadi minyak bumi atau batu bara. Selanjutnya ada sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang terbentuk tidak dari kehidupan benda tak hidup. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia. Coba Sipa. Kondisi geografis Indonesia cukup strategis terhadap kekayaan sumber daya alam. Kondisi strategis tersebut yaitu area luas, bentuk kepulauan yang memanjang sekitar Katulistiwa, letak strategis di antara dua benua besar dan dua samudra, kondisi geologis dan geomorfologis dengan wilayah sebagai besar daerah vulkanis. Coba Jija. Sumber daya alam tanah. Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan. Tanah memiliki fungsi A. Menyimpan air dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. B. Tempat pemukiman penduduk. C. Lahan penting untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan. D. Tempat hidup berbagai organisme. Nah, ini Indonesia yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, intensitas panas matahari juga tinggi, menyebabkan proses pelapukan batuan menjadi tanah juga tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki jenis tanah yang beraneka ragam. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Ada yang mau tanya? Oke deh ya, saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.